Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 27 Maret 2022, hari Minggu Prapaskah keempat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar
dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambur itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu kehidupan masyarakat kita dewasa ini ditandai banyak pesta. Alasannya ada bermacam-macam. Pesta pembaptisan, komuni pertama, krisma, pernikahan, ulang tahun, wisuda, pelantikan, penganugerahan piagam, bahkan peristiwa kematian pun semakin menyerupai sebuah pesta. Hal yang lebih menegangkan lagi ialah untuk membiayai pesta-pesta tersebut, orang rela menghabiskan dana dalam jumlah yang besar. Orang menyamakan hal bersyukur dengan mengadakan pesta. Kurang disadari bahwa kebiasaan berpesta tiada henti telah menjadi awal dari kejatuhan banyak kerajaan, masyarakat, keluarga, dan pribadi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pesta itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Pesta lahir dari penemuan atau pengalaman akan sesuatu yang selama ini dirindukan, dan tak terduga hal itu terjadi dan terpenuhi. Suatu pengalaman kebaikan yang mengejutkan. Anak sulung dalam perumpamaan Tuhan Yesus menyatakan kebenaran itu. Ia terkejut ketika memasuki rumah yang dipenuhi suasana pesta yang meriah. Sebuah pesta yang tiba-tiba meluap dari hati bapaknya yang di luar dugaan dan pengertiannya. Selama bertahun-tahun, ia dan teman-teman serta bapaknya tidak pernah menyembelih seekor anak kambing pun untuk berpesta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari itu merupakan hari yang luar biasa dan tak terduga terjadi di rumah mereka. Ternyata di rumah itu ada seorang pendosa bertobat. Seorang anak yang hilang ditemukan kembali. Saudara pengkhianat menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan kebenaran. Itulah yang mendatangkan sukacita tak terkatakan di hati sang ayah. Sukacita yang meluap dari hati yang penuh kasih dan kebaikan. Hari itu seisi rumah menyaksikan kebesaran kebaikan dan kasih yang ada dalam hati Bapa mereka. Kebaikan dan kasih yang hanya dapat tersingkap oleh kedatangan seorang pendosa yang bertobat. Kebaikan yang tidak bersyarat dan tidak menghitung jasa atau kesalahan, tetapi murni mengalir dari hati yang baik dan penuh kasih. Karena pengalaman itulah, maka semua orang harus berpesta hari itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penemuan akan kebaikan dan kasih Bapa
telah mengalahkan egoisme dalam diri kedua anaknya. Anak bungsu dengan pengalaman tersesat telah meyakini dan menemukan kebaikan dan kebesaran kasih Bapaknya. Ia bertobat, kembali ke rumah, dan menemukan ternyata keyakinannya itu benar. Bapa lebih baik dari yang ia sangka selama ini. Kasih Bapa yang sama harus menghadapi egoisme putra sulungnya yang marah dan tidak mau ikut dalam pesta sukacita itu. Selama ini, ia tetap di rumah dan berbakti, namun bukan dengan hati tulus. Ia bermental orang upahan, bukan anak. Ia belum mengenal dan menyadari kasih Bapa yang menjiwai kebersamaan dalam keluarga mereka. Seperti adiknya, ia masih harus menemukan kasih yang ada dalam hati Bapaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya belajar dari kasih Bapa, ia juga akan terlepas dari kemarahan, dendam, dan cemburu untuk belajar mengasihi tanpa syarat seperti sang ayah. Segala milikku adalah milikmu juga. Namun hari ini kita pantas bergembira dan berpesta karena adikmu ditemukan kembali. Tidak ada sukacita yang lebih besar di surga daripada sukacita karena seorang berdosa bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata pesta itu bukan suatu kebiasaan, tetapi hal yang luar biasa. Manusia biasa berpesta untuk memenuhi keinginan para pecandu pesta, tetapi orang beriman berpesta untuk merayakan kemenangan seorang anak manusia atas dosa-dosanya dan penemuannya akan kasih Bapa yang tak terhingga. Hati siapa yang tidak bersuka cita oleh peristiwa yang luar biasa itu? Pesta di rumah Bapa dengan anak bungsu dan anak sulungnya menjadi pantulan sukacita yang terjadi di rumah Bapa di surga. Tidak ada yang harus cemburu atas sukacita karena saudaranya yang berdosa sekarang telah bertobat. Kasih Bapa mengalahkan egoisme anak-anaknya. Inilah inti sebuah pesta orang-orang beriman. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah berdosa, lumpuh, dan tak kuasa bangun kembali. Siapa pula yang dapat memulihkan kekuatan kami selain Engkau sendiri? Maka pandanglah kami dan jadilah Bapa kami yang penuh belas kasih terhadap kami demi Putramu yang telah berkenan menjadi pengampunan segala dosa, ialah Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.